Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa media Warta Nasional di seluruh Indonesia. Sengaja saya mengenakan kacamata hitam bukan untuk bergaya-gaya ya, tetapi saya sebetulnya sedang berduka. Sungguh sebagai anak bangsa, saya sangat berduka, bersedih ya. Sehingga memaksa saya untuk mengenakan kacamata hitam ini. Karena saya hampir-hampir menangis menyaksikan bangsa Indonesia yang hari ini dan entah sampai kapan ya, entah sampai kapan selalu ribut, selalu berantem, selalu ribut. Dan untuk hal-hal urusan-urusan yang sebenarnya sepele sekali gitu loh. Sangat sepele dan sangat tidak substansi. Mengapa bangsaku ini begini terus ya? Mengapa bangsaku sangat mudah untuk diprovokasi, sangat mudah untuk dipengaruhi kepada hal-hal yang buruk gitu. Hari ini umat Islam kembali ribut ya, kembali ribut. Umat Islam sesama umat Islam ribut. Apakah itu bukan sesuatu yang menyedihkan ya? Karena saya juga adalah muslim, saya juga muslim. Sebagai muslim, sebagai anak bangsa, sangat sedih ya menyaksikan Indonesia yang lagi-lagi ribut soal-soal remeh-temeh, soal nasab, soal keturunan siapa, anak siapa, diributkan. Astagfirullahaladzim. Mengapa bangsa ini tidak dewasa? Mengapa bangsa ini? Kapan bangsa ini dewasa? Ya, mengapa soal nasab saja menjadi sesuatu yang diributkan? Padahal sebagai muslim kita sudah mempunyai pedoman tentunya, bahwasanya inna akramakum atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang, bukan karena keturunan siapa, anak siapa, cucu siapa. Itu tidak ada hubungannya. Ya. Kalaupun kita, katakanlah kita ini ya, keturunannya, anak cucunya Rasulullah Muhammad SAW yang agung itu, lalu apa jaminannya buat kita? Adakah jaminan kita masuk surga? Itu pembodohan. Jika itu diklaim, jika seorang cucu Nabi, seorang zuriyah Rasul diberikan jaminan masuk surga, itu suatu pembodohan. Sama. Kemudian cucu
Wali Songo, keturunan Wali Songo masuk surga, ya pembodohan juga. Artinya tidak harus itu dipertengkarkan atau diributkan. Kan begitu. Ini para pecinta Wali Songo, para pecinta katakanlah habaib itu untuk apa ribut? Ya, gara-gara tesisnya Kiai Imaduddin, Kiai Imad. Biarkan saja itu menjadi sebuah tesis. Biarkan saja itu menjadi sebuah tesis, ya, menjadi sebuah temuan ilmiah. Kalau itu mau dibantah, bantah lagi dengan tesis. Buat lagi tesis dari katakanlah versinya Wali Songo misalnya. Silakan buat tesis untuk membantah tesisnya Kiai Imad. Bukan dengan memprovokasi para pecintanya, para pengikutnya yang buta itu, ya. Para pengikutnya ini kok buta gitu loh, mengikuti orang kok buta, cintanya kok cinta buta. Apakah boleh? Apakah boleh mencintai sesuatu selain Allah secara berlebihan? Katakanlah mencintai Habib, katakanlah mencintai Wali Songo berlebih-lebihan, melebihi kecintaan kita kepada Allah. Apakah boleh itu? Kan tidak boleh juga. Tidak boleh melebihi, tidak boleh mengkultuskan. Biasa sajalah. Karena siapapun Anda, keturunan siapapun Anda, anak cucu siapapun Anda, yang membuat Anda mulia di mata Allah adalah ketakwaan Anda kepada Allah, akhlak Anda, akhlak kita. Itu loh, sesimpel itu. Mengapa harus ribut? Apa sih yang diperebutkan? Apa sih yang dicari? Justru miris juga gitu mendengar bahwa ternyata dengan kita menisbatkan diri kita sebagai anak cucu orang-orang mulia, kita akan mendulang rupiah. Wah, itu apakah itu yang kalian cari? Wahai orang-orang yang hari ini ribut, ya, tentang nasab. Untuk apa? Kalian kok buat ribut Indonesia aja gitu loh. Sebagai muslim itu berbuatlah karya. Berbuatlah sesuatu untuk bangsa dan negaramu. Gak perlu kita merendahkan, menghukumi, ya, orang lain. Maka dalam hal ini sebenarnya sebuah suri tauladan yang amat baik dan sempurna, ya, ada pada di seorang Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Ya, dia adalah seorang tokoh agama. Dia adalah seorang tokoh pesantren. Dia adalah seorang yang memahami seluruh kitab agama-agama samawi. Ini bukan orang sembarangan. Ya, Syekh Abdussalam Rashidi Panji Gumilang bukan orang sembarangan. Ini adalah orang yang memahami seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, ya, ke muka bumi. Maka cara berpikirnya adalah cara berpikir yang sangat moderat, global, universal, ya. Dia tidak pernah mendiskreditkan siapapun. Dia tidak pernah menghina, merendahkan, menyalahkan siapapun. Justru yang ada adalah semua manusia, siapapun itu, apapun agamanya, apapun sukunya,
apapun bangsanya akan diajak bersama-sama untuk menciptakan kehidupan yang penuh toleransi dan damai. Itu dong. Semestinya itu. Para tokoh, para kiai, ya, poro ulama, poro kiai, ya, habaib atau siapapun itu seharusnya, ya, mengedepankan yang namanya sifat toleransi yang akan menimbulkan yang namanya sebuah kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan justru membuat gaduh negara ini ribut soal nasab. Sadarlah wahai para kiai, para ulama, ya, sadar. Saya bingung gitu, sampai sekelas Mahfud MD pun angkat bicara. Ya memang dia ditanya, ya sehingga dia bicara. Ya nggak salah juga Mahfud MD gitu. Dan wawasannya memang ya cukuplah mengedukasi publik gitu. Bahwa sama dengan apa yang saya katakan, ya, tidak ada yang istimewa di mata hukum, di hadapan hukum. Semua di hadapan hukum itu sama. Ya, saya mengerti apa yang dimaksud oleh Mahfud MD. Karena Habib Rizik Syihab saja, ya kan, FPI-nya dibubarkan, ya kan, itu zamannya Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ya. Dan Habib Rizik pun masuk penjara. Jadi ucapannya memang bukan kaleng-kaleng Mahfud MD, ya. Dia buktikan bahwa semua manusia, semua orang, ya, di hadapan hukum itu sama. Di hadapan Allah juga sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Ya. Jadi stop polemik nasab, ya. Jika Indonesia ini ingin maju, jika Indonesia ini ingin eksis, ya, stop polemik nasab. Belajar memiliki jiwa toleransi. Kepada siapa belajarnya? Tentu saja kepada Maha Guru yang sudah teruji. Siapa dia? Profesor Abdus Salam Rasidi, Panji Gumilang. Belajarlah kalian ke sana. Bagaimana seorang Abdus Salam Panji Gumilang dipersekusi ramai-ramai sampai dia masuk penjara dengan tuduhan menistakan agama. Pasal 156A dikenakan. Padahal, ya, dalam persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Indramayu